pembahasan trigonometri sudut rangkap. Ketahui sin A sama dengan M, berapakah sin 2A? Pertama-tama kita membuat dulu segitiga siku-siku di mana terdapat sin A sama dengan M per 1. Sin A sama dengan M per 1. Ingat, sin demi depan, sisi depan dengan panjang sisi M dan miring dengan panjang 1 unit. Sehingga apabila kita letakkan A-nya di sini, sudut A di sini, maka sisi depan M dan miringnya adalah 1. Dengan Pythagoras diperoleh akar terhadap 1 kuadrat dikurang M kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita olah sin 2A. Kita panggil rumus sin 2A. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Jadi, dari gambar segitiga ini, kita ambil nilai sin A dan cos A-nya. Lanjutkan, sama dengan 2 dikalikan sin A tetap M dan cos A-nya cos sinus itu adalah cosami, samping per miring. Sehingga sisi sampingnya dari sudut A tersebut adalah akar 1 min M kuadrat terhadap miring, yaitu 1. Sehingga cos A adalah akar 1 min M kuadrat. Jadi, nilai sin 2A di soal ini adalah 2M akar 1 min M kuadrat. Nomor 18, akar P dikurang Q sama dengan cos A, sedangkan akar 2PQ adalah sin A. Ditanya, berapakah nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ingat beberapa hal penting seperti perhatikan bentuk yang pertama. Persamaan pertama berbunyi P min Q sama dengan cos A. Untuk mendapatkan bentuk P kuadrat tambah Q kuadrat, maka persamaan pertama ini, kedua ruasnya harus dikuadratkan. Jadi kuadrat terhadap P min Q sama dengan cos A yang dikuadratkan. Menjadi seperti apa ini? Menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat min 2PQ sama dengan cos kuadrat A. Oke? Inilah bagian yang ingin ditanyakan. Sementara itu, masih terdapat 2PQ. Nah, 2PQ berasal dari akar 2PQ sama dengan sin A yang dikuadratkan. Jadi, kuadrat terhadap akar kuadrat 2PQ sama dengan sin A dikuadratkan. Kuadrat ketemu dengan akar kuadrat. Menjadi habis kan ya? Sehingga 2PQ di sini sama dengan sin kuadrat A. Lanjut. Substitusikan nilai sin kuadrat A ke dalam 2PQ. Ya, seperti ini. Lanjut. P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang, ya, 2PQ menjadi sin kuadrat A. Sama dengan cos kuadrat A. Selanjutnya ditanyakan adalah bentuk P kuadrat ditambah Q kuadrat, pindah ruas min sin kuadrat A-nya ke kanan, sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Dan bentuk lintas seperti ini sudah dikenal sejak kelas 10, itu sama dengan 1. Itulah jawabannya. Kita ke nomor 22. Nomor 22, sin A sama dengan 2 per akar 5, di mana sudut A itu berada di kuadran 1. Ya. Ini maknanya adalah kuadran 1. Yang ditanya atau diminta adalah tangen 2A. Oleh karena itu, kita akan buat lagi sketsa segitiga siku-siku bantu, di mana sudut A-nya berada, sin demi, letakkan 2 di depan, dan akar 5 di sisi miring. Dengan Pythagoras diperoleh berapa ini? Akar terhadap akar 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Sama dengan akar 5 dikurang 4 yaitu 1. Oke. Nah, tangen 2A, sudut rangkap yang digunakan rumusnya adalah untuk tangen 2A ini berasal dari tangen A tambah tangen A. Sehingga rumusnya berbunyi sebagai berikut. Tangen A sama dengan tangen 2A sama dengan tangen A tambah tangen A per 1 dikurang tangen A dikali tangen A atau tangen kuadrat A. Oke? Nah, jadi dari gambar segitiga siku-siku di atas kita siapkan dulu nilai tangen A.
tan itu tan desa, berarti depannya adalah 2, sampingnya adalah 1, berarti tangen A adalah 2. Lanjut, sama dengan 2 tambah 2 per 1 dikurang 2 kuadrat. Paham ya? Berarti nilai tangen 2A sama dengan 4 per 1 dikurang 4, yaitu min 3. Atau sama dengan min 4 per 3. Oke. Ya, kita lanjut nomor 29. Diketahui tangen A sama dengan P, berapakah cos 2A? Ya, tangen A sama dengan P per 1 segera dibuatkan. Seperti biasa, sketsa segitiga siku-siku bantu. Letakkan sudut A-nya di sini, tan desa, maka P di depan dan 1 unit di sisi sampingnya. Hasil Pitagoras akar sisi miring adalah akar terhadap P kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, sekarang kita panggil rumus cos 2A. Cos 2A ini ada 3 rumus. Kita akan memilih salah satunya. Yang pertama adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, berbunyi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dan yang ketiga adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Yang manapun kita pilih hasilnya akan tetap sama. Cuma kali ini kita pilih yang ini ya. 2 cos kuadrat A min 1 ya. Nanti kita akan mengambil atau menyiapkan nilai cos A terlebih dahulu. Cos A, cos sami, berarti sampingnya 1 dan miringnya adalah panjang akar dari P kuadrat tambah 1. Oke? Digunakan di sini sekarang. Maka cos 2A sama dengan 2 ya. Masukkan nilai cos A 1 per akar terhadap P kuadrat tambah 1 tutup kurung kuadrat dan dikurang 1. Lanjutkan. Kuadrat terhadap di dalam kurung ini terhadap akar menghilangkannya sehingga 2 per P kuadrat tambah 1 dikurang 1. Tentu kita menyamakan penyebutnya, ya kan? Menyamakan penyebutnya jadi per, gitu kan? P kuadrat tambah 1 di bagian bawah, maka 2 dikurang 1 dikali P kuadrat tambah 1. Sehingga hasil akhirnya sama dengan berapa? Hasil akhirnya adalah, ya, 1 min P kuadrat per P kuadrat tambah 1. Oke. Ya, nomor terakhir, nomor 30. Sudut A adalah sudut lancip, yang bermakna dia berada di kuadran 1. Nilai sin setengah A, akar terhadap X min 1 per 2X, dapat ditulis sebagai akar X min 1 per akar 2X. Ditanya nilai tangen setengah A. Pertama kita buatkan dulu sketsa segitiga siku-siku batu seperti biasa, di mana terdapat sudut setengah A-nya. Dan kita jalankan sin demi, berarti kita meletakkan akar X min 1 di sisi depan dan akar 2X di sisi miring. Jadi pekerjaan Pitagoras terhadap akar, yaitu kuadrat akar 2X yang dikurang akar X min 1 dikuadratkan, itu hasilnya adalah akar X plus 1. Lalu bagaimana memperoleh tangen setengah A? Kita ingat rumus yang tadi digunakan untuk sudut rangkap tangen 2A. Sebelumnya ditulis sebagai tangen A tambah tangen A. Nah, itu sama saja dengan 2 kali tangen A. Ya, per 1 min tangen kuadrat A. Sehingga sekarang untuk mendapatkan nilai tangen A sama dengan, ya, ini kan 2A. Nah, sekarang menjadi A di sini ya. Jadi sudut rangkap menjadi sudut-sudut tunggal. Maka untuk tangen A itu sama dengan 2 tangen setengah A per 1 min tangen kuadrat setengah A. Sebelum dilanjutkan, perlu dikoreksi terlebih dahulu bahwa pertanyaannya adalah tangen A. Ya, nilai tangen A ditanyakan. Jadi kita langsung bisa menggunakan rumus ini. Oke? Nah, sebelumnya kita ambil dulu nilai tangen setengah A dari gambar tersebut. Tangen setengah A berdasarkan tan desa, di atas per akar X min 1, dan di bawah per adalah akar X plus 1. Setelah dikali akar sekawan, ya, dikali akar sekawan dulu, akar terhadap X min 1 per akar X plus 1 dikalikan akar sekawannya, atau dirasionalkan, ya. Akar X plus 1 per akar X plus 1. Sama dengan akar X kuadrat min 1 per X plus 1. Lalu, sekarang kita proses nilai
tangen A. Tangen A sama dengan 2 dikalikan akar X kuadrat min 1 per X plus 1. Di bawah per 1 dikurang ya, kuadrat terhadap, nah kita bisa ambil nilai yang aslinya seperti ini, yaitu akar X min 1 per akar X plus 1 dalam kurung kuadrat. Oke, lanjut. Sama dengan, nah kita atur 2 akar X kuadrat min 1 per X plus 1 dikali, ya kan? Ini berarti 1 per 1 min X min 1 per X plus 1. Lalu samakan penyebutnya. Lalu X plus 1 paling bawah ini naik ke atas ya, menjadi di sini. Nah, setelah menyamakan penyebutnya, X plus 1 kalikan 1 menjadi X plus 1 yang dikurang oleh X min 1. Sama dengan 2 akar X kuadrat min 1 per 1 dikurang min 1, 2. Hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah akar X kuadrat min 1.